Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas segmen baru gue, yaitu segmen melawan mitos. Dan di part ketiga ini, di segmen melawan mitos ini maksud gue akan membacakan surat Al-Jin. Karena ada beberapa orang yang meyakini guys, mitos seperti ini, bahwa kalau kita membaca surat Al-Jin di malam hari, kita bisa melihat jin gitu kan. Apakah benar? Di sini gue akan mempraktekannya nih gengs. Dan for your info, ini video ini gue buat jam 2 nih, kalau kalian nggak percaya nih. Jam 2 tuh. 02:08. Tadinya gue membuat jam 12, cuman gue lupa masang alarm. Ya udahlah, nggak masalah, gue jadiin. Tapi di sini sebelum gue baca suratnya, gue jelasin dulu kenapa gue baca Qurannya itu memakai HP, nggak lewat Quran biasa geng. Gue udah wudhu nih, cuman takutnya lupa gitu kan, takutnya lupa yang namanya orangnya, nggak takutnya batal lagi gitu kan. Jadi gue mutusin nyari amannya baca Al-Quran lewat HP aja, lewat HP. Karena menurut beberapa ulama nih geng, kalau baca Quran di HP kan kita seolah kayak lihat kaca ya nggak? Kita lihat kaca, maksudnya kita baca Quran nih tapi kita nggak bersentuhan kayak gitu loh. Quran surat Al-Jin. Apakah benar kalau membaca surat Al-Jin di malam hari akan bisa melihat jin? Ajaib banget ya guys ya. Kita buktikan, kita lawan mitos itu. Ini baru download sih, jadi gua agak lama masuknya, bentar. Nah, surat Al-Jin, surat Al-Jin surat ke-72, juz ke-29, jumlah ayatnya ada 28 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna donanna allang taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'asallahu ahada wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' fama yastami'ul ana yajid lahu shihabar rasada wa anna la nadri asyarun urida bimang fil ardi am aroda bihim rabbuhum rasyada wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqu qidada wa anna dhananna alla nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamasna sami' wa anna lamma sami'nal huda amanna bih fama yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa man aslama fa ulaika taharra rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hatoba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih wa ma yu'rid an dzikri rabbi yaslukuhu adzaban su'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullah yad'u kadu yakunu alaihi libada qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darra wala rasyada qul inni la yujirani minallahi ahad
walan ajida min duni multahada illa balagum minallahi wa risalatih wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqul adada qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ya'lam an qad balagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Lanjut gua baca terjemahannya nih guys. Terjemahannya ayat pertama nih. Ayat ke-1, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jin aja nggak mau menakjubkan ya gak? Kita manusia masa biasa aja. Ayat yang keduanya yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya. Tuh jin aja mengimani geng. Dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Rob kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Rob kami, dia tidak beristri dan dia tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Tetapi mereka, maksudnya golongan jin, menjadikan mereka, yaitu manusia, bertambah sesat. Nih nanti mungkin next video gua akan bahas nih ayat ke-6 lebih spesifik lagi, cuma nantilah. Ayat ke-7-nya, dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Jadi prasangka kayak gitu tuh jin juga ngerasain. Ayat ke-8, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ayat ke-9, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita-beritanya. Tapi sekarang barang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Rob mereka mengetahui kebaikan baginya. Ayat ke-11, dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Seperti kemarin yang pas live nih gua bahas, jin itu ada yang kafir ada yang enggak. Nah ini nih, sesungguhnya di antara kami jin, maksudnya para jin, ada yang soleh dan ada pula yang kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ayat ke-12-nya, dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Ayat ke-13, dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk yaitu Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Allah, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Ayat ke-14, dan di antara kami ada yang Islam, ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Ayat ke-15, dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ayat ke-16, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maksudnya din Islam, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ayat ke-17, dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Robnya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Ayat ke-18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ayat ke-19, dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka para jin itu berdesakan mengerumuninya.
Ayat ke-20, katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Robku dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ayat ke-21, katakanlah, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Ayat ke-22, katakanlah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Ayat ke-23, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam, marga kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ke-24, sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Ayat ke-25, katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau karobu, menetapkan waktunya masih lama. Ayat ke-26, dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Ayat ke-27, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Ayat ke-28, agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Robnya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Sadaqallahul adzim. Itu yang udah gue bacain, dan malah gue bisa lihat enggak lah, karena gini loh, ini kan Al-Quran, tadi yang gue bacakan Al-Quran tuh, bukan mantra pendatang jin kayak gitu ya. Sebenarnya ada sih, geng, ada ritual tertentu dan ada gue deketin aja lah ya. Ada ritual tertentu dan ada mantra-mantra tertentu, cuman itu pun harus dipelajari bener-bener, geng. Dan itu suatu apa ya? Bisa gue bilang suatu dosa, geng. Kenapa gue sebut dosa? Itu kan musyrik. Pertanyaannya gini, kalau lu bisa liatin, lu mau ngapain ya? Atau kita lah gitu kan, lu mau ngapain, mau sombong itu, mau bangga, sedangkan para nabi pun biasa aja. Seperti kemarin gue live, gue menceritakan tentang Nabi Sulaiman, bahwa di antara tentara Nabi Sulaiman itu ada dari bangsa jin, geng. Dan beliau gitu, dan beliau biasa aja, nggak misalkan bangga gitu kan, terus keluar gue bisa liatin, enggak, biasa aja. Terus kita yang orang biasa misalkan tiba-tiba ngeliat gitu, begituan lah, langsung bangga, langsung disebarin gitu. Terus buat apa gitu kan, bangga-bangga kayak gitu buat apa? Kalau udah bisa lihat terus mau ngapain kayak gitu, maksud gue. Pertanyaannya, kalau kita gitu kan bisa lihat begituan, bisa lihat jin, mau ngapain? Balik lagi ke poin utamanya, yaitu mitos tentang membaca surat Al-Jin. Apakah benar gitu kan membaca surat Al-Jin? Nanti kita malam-malam gitu kan, seperti yang gue lakukan tadi, kita bisa auto ngeliat jin kayak gitu. Bukti gue biasa aja gitu kan. Bahkan di surat Al-Jin pun ada nih, geng. Jadi yang gaib itu cuma Allah yang tahu, kecuali Rasul-Rasul yang dikendakinya. Yang gue tahu Rasul itu dari bahasa Arab, artinya pemberi surat kabar, geng. Pengirim surat atau penyampai surat kayak gitu. Ya, maksudnya orang-orang tertentu ada nih yang bisa lihat, cuman yang Allah kehendaki doang kayak gitu loh, nggak semuanya. Bahkan ada di Quran surat Al-A'raf nih, geng. Quran surat Al-A'raf ayat 27 apa 28, gue lupa, bentar gue lihat dulu. Quran surat Al-A'raf Quran surat Al-A'raf tuh surat ke-7. Surat ke-7 ayatnya 28 atau 27, gue lupa, bentar. Yuk. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan oleh keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Tuh, yang udah jelas. Ini kata Qurannya, bukan opini gue pribadi nih. Gue hanya membacakan. Gue ulangi sekali lagi. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dia tuh siapa ya? Itu setan, guys. Setan atau bangsa jin kayak gitu. Karena kalau setan kan sifat gitu kan.
Ternyata sudah terbukti mitos yang tersebar gitu kan, tersebar di beberapa orang atau kalangan tentang kalau kita membaca surat Al-Jin itu bisa auto melihat jin. Ternyata itu hanyalah mitos belaka, geng. Menurut kalian kenapa sih bisa ada mitos kayak gini, geng? Maksud gue bisa ada mitos lebih spesifik nih. Bisa ada mitos kalau kita baca surat Al-Jin kita bisa auto lihat jin kayak gitu. Tapi nyatanya itu hoax. 1000% kebohongan. Gue udah membuktikan malam ini. Mungkin nanti di next video gue akan bahas lagi dengan tema yang sama nih, tema yang sama seperti ini, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Nanti gue buat part 2-nya. Cuma nanti gue belum bisa janji kapan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.